Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pingin membahas laptop gaming dari Asus lagi nih. Laptopnya udah ada di sebelah gue dan bisa dibilang ini adalah seri laptop dari Asus yang memang selalu jadi incaran orang-orang karena levelnya biasanya ada di bawah ROG, jadi harganya masih cukup terjangkau dengan spesifikasi yang diberikan, yaitu adalah TUF Gaming. Dan kali ini TUF Gamingnya adalah dengan seri TUF Gaming F15 FX517ZM. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Perubahan besar kelihatan banget pada desain dari TUF Gaming kali ini. Ada banyak detail-detail yang diberikan oleh Asus sehingga kali ini TUF Gaming juga benar-benar terasa eksklusif. Logo TUF kali ini ada di pojok kanan atas dan bentuknya sedikit berubah jadi agak rounded gitu. Build quality juga berubah full. Ini sekarang kualitasnya berasa banget, chassis dan bodinya selevel atau identik dengan ROG. Peningkatan dari segi desain dan build quality ini ngebikin positioning TUF Gaming sebenarnya jadi agak membingungkan ya. Karena peningkatan dari segi bahan tentu sebanding dengan cost productionnya nanti. Di bagian bawah pun dikasih semacam mesh gitu, jadi harusnya debu kolong ini nggak gampang masuk ya. Ditambah fan dari TUF ataupun ROG juga kan udah ada anti dustnya. Ini bagus untuk meminimalisir partikel debu yang besar. Dimensi laptopnya ada di angka 35,4 x 25,1 x 2,07 cm dengan berat 2 kg. Layout keyboard sebenarnya masih sama, tapi emang kelihatan mentok banget di area kanan dan kirinya. Ini disebabkan dimensi laptop emang sedikit lebih kecil sampingnya karena bezel layar yang mengecil di area samping. Dan Asus masih pingin pertahanin layout dengan numpad, sehingga mau nggak mau jadinya berasa full banget. Touchpadnya jujur biasa aja sih, bukan nggak enak, tapi nggak spesial juga. Paling spesialnya ya dikasih gimmick logo aja di bagian pojok kanan atas. Kalau I/O-nya sih gue cukup happy ya, karena di TUF Gaming juga di sini sekarang udah ada Thunderbolt 4. Jadi kelihatannya juga di sini PCIe lane difokuskan ke I/O, meski card reader tetap absen di laptop ini. Fokusnya itu ya kelengkapan port, output display, dan Ethernet itu masih jadi prioritas utama di laptop ini. Lalu kalau layarnya jujur aja gue agak meresahkan layarnya ya kali ini. Peningkatan dari desain dan build quality ini ngebikin layar dari TUF Gaming nggak memiliki color gamut yang bagus karena masih ada di level 62% sRGB. Masih tetap ada keunggulannya, yaitu udah ada mux switch bagi yang tetap ingin manfaatin Intel Iris Xe saat menggunakan baterai. Tapi karena refresh rate-nya cuma 144 Hz dengan gamut seperti ini jadi terasa murah. Jadi ya Asus tolonglah paling nggak kasih 240 Hz atau panel 300 Hz-nya gitu. Jadi player kompetitifnya juga jadi agak happy. Semisal memang nggak dapet color gamut yang memang luas gitu ya, nggak sampai 100% sRGB. Karena ya fokus laptop ini kan pastinya buat gaming, dan biasanya yang nyari laptop gaming level-levelnya di bawah ROG biasanya karena ngejar spek tinggi untuk biar main game kompetitifnya tuh FPS-nya sampai tumpah-tumpah gitu. Kalau speknya sih oke banget. Ini pakai Core i7 12650H dengan RTX 3060 laptop, RAM-nya 8GB DDR5 bukan DDR4, 4800 MHz, ada NVMe PCIe Gen 3 SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, ada HD webcam include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Opsi upgrade-nya tersedia 2 SODIMM DDR5 di sini, tapi maksimum capacity-nya kalau yang gue baca melalui spesifikasi di website, maksimumnya hanya 32GB bukan 64GB. Dua slot M.2 di sini dikonfirmasi mendukung PCIe Gen 4. Jadi kalau dirasa perlu upgrade dari NVMe Gen 3 bawaannya masih bisa. Utilities seperti biasa ada Armoury Crate ya, dan tersedia profile power di mana profile turbo ini akan mengaktifkan GPU ke TGP 105W dan CPU diberikan turbo boost dengan durasi yang panjang. Lalu mux switch juga dapat kalian atur di sini mau manual ataupun hybrid. Sekilas mengenai Intel Core i7 12650H, ini secara konfigurasi sebenarnya agak sedikit berbeda dengan 12700H alias kakaknya. Tapi tenang aja, ini nggak yang jauh banget bedanya, nggak kayak di generasi 11 kemarin. Kalau kita ngelihat Core i7 11370H, itu kan kayaknya jomplang banget ya sama 11800, kayak 11700, itu bedanya jauh banget. Tapi ini enggak kok, ini punya 10 core, 16 thread. Jadi ini sebenarnya CPU bisa dibilang CPU yang mantep sih. Dia punya 6 P-core dan juga 4 E-core, yang berarti memang di sini fokusnya adalah performa ya. Jika dibandingkan dengan Core i7 12700H, perbedaannya itu ya ada di E-core-nya. Total E-core dari 12700H itu ada 8, yang berarti efisiensi performance-nya juga akan jelas lebih unggul di 12700H.
karena 12650H ini cuma punya setengah dari e-core-nya. Kalau untuk RTX 3060-nya, sebenarnya gue tadi udah sebutin sih kalau TGP-nya itu maksimum ada di 105 watt dan itu bisa aktif ketika kalian menggunakan profile turbo ya. Mengenai performance-nya sendiri sih asli ini menjanjikan ya. Kalau gue ngelihat multi-core-nya di Cinebench R15 segini, ya itu karena R15 kurang efektif aja dengan config P-core dan e-core ini. Tapi di Cinebench R20 kalian bisa lihat di sini kalau skornya udah kenceng mampus. Single core-nya apalagi. Jadi secara performa CPU, Intel Alder Lake ini di laptop emang lagi menguasai sih, di luar dari integrated GPU-nya ya. Editing 4K aman, lancar, playback mulus. Kalau pakai RTX nggak mulus, buang aja laptopnya. Export ke 4K oke lah, hampir mendekati rata-rata laptop dengan RTX 3060. Ini semenit 11 detik gua rasa faktor RAM-nya juga ya, meski DDR5 4800. Ingat ini tetap 8GB doang dan single channel. Untuk performa GPU juga gua nggak ada masalah. Untuk kelas 105 watt ini termasuk skor yang bagus. Sekitar 21 ribuan pada Firestrike. Lalu di Timespy 8200-an yang berarti sebenarnya capable juga untuk resolusi 1440p. Kalau ray tracing tutup mata lah ya. RTX 30 series sejauh ini emang paling bagus untuk ray tracingnya. Nah ini gue juga udah sempat singgung nih tadi soal layar ya, karena kalau misalkan kita cek untuk main game kompetitif, ini laptop sebenarnya bagus banget. Agak disayangkan aja gitu karena laptop ini cuma dibekali 144Hz. Kalau color gamut rendah, at least kasih 240Hz aja dah, biar player kompetitif Valo kayak begini bisa dimanjain gitu. Karena performance-nya sanggup banget, bahkan mau 300Hz pun sanggup. Oke, selanjutnya ini adalah Deathloop ya. Gue menggunakan FSR 2.0 quality dengan setting rata kanan. Di sini rata-rata FPS yang gue dapetin ada di angka 96 dengan 1% minimum di 66. Next yang gue tes ini adalah Death Stranding seperti biasa dengan preset Very High dan gue mengaktifkan DLSS quality di sini. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka 125, sedangkan 1% minimumnya ada di angka 93. Sejauh ini kita nggak terlalu nemuin 1% minimum yang benar-benar jomplang ya, meskipun RAM-nya single channel. Kayak Far Cry 5 juga di sini rata-rata FPS-nya bagus di 73 dan minimum FPS-nya juga dia nggak jomplang gitu, bahkan ini lumayan tinggi untuk 1% minimum FPS-nya. Jadi nggak kerasa stutter gitu. Dan game terakhir yang gue tes di sini adalah Shadow of the Tomb Raider. Di sini gue menggunakan preset Ultra dengan DLSS Quality dan juga Ray Tracing Ultra. Gue bisa dapetin rata-rata FPS di 84, sedangkan 1% minimumnya ada di 65. Lalu mengenai suhu CPU dan juga GPU-nya, ini gue jalanin ketika main Death Stranding. Kalian bisa lihat kalau suhu CPU-nya itu sempat sampai 95 ya, tapi dia langsung stabil di 80 sampai 85 gitu. Yaitu biasalah kalau misalkan kita menggunakan mode turbo, dia bakalan kasih turbo boost yang memang jauh lebih panjang, jadi dia bakalan kelihatan ada di 95 derajatnya. Sementara untuk GPU-nya, itu dia stay di 78 maksimumnya, dan biasanya sih harusnya untuk RTX 3060 yang 105 watt harusnya bisa lebih adem daripada ini. Mengenai SSD-nya, bawaannya ini kan masih Gen 3 ya untuk NVMe-nya. Tapi sebenarnya gue seneng-seneng aja. Karena selain dikasih 1 TB, ini juga vendornya dari Samsung, jadi harusnya sangat oke. Bahkan gue lebih seneng NVMe Gen 3 begini malah daripada dikasih Gen 4, tapi Gen 4-nya jadi-jadian kayak Zephyrus Duo 16 kemarin. Lalu bagaimana dengan harganya dan juga kesimpulannya? Nah ini penting banget nih. Ini sebenarnya faktor paling penting nih untuk di laptop TUF Gaming FX 517ZM ini. Harganya itu ada di angka Rp23.499.000, garansi 2 tahun, bonus backpack, dan ada perfect warranty juga. Problem dari TUF Gaming gue rasa memang ada di pricingnya. Asus di sini coba naikin total build quality dari TUF Gaming, tapi secara konfigurasi spek malah ada yang dikorbanin juga. Padahal Intel Alder Lake itu masih configurable untuk menggunakan RAM DDR4, dan harusnya konfigurasi dengan DDR4 itu bakalan fit in semisal mau mengkonfigurasikan laptop sebagai laptop gaming yang harganya jauh lebih terjangkau daripada kelas-kelas yang premium atau eksklusif. FYI aja, RAM 8GB DDR5 4800MHz itu harganya setara dengan DDR4 16GB dual channel 3200MHz. Jadi selain nambah budget di situ, tapi malah jadi 8GB doang dan single channel. Dan layar juga harus jadi korban karena Asus pasti tetap pingin ada config yang di bawah ROG. Sementara kalau layarnya dikasih sama, nanti ya jadinya kelasnya bener-bener mirip banget sama ROG. Tapi di satu sisi, naikin build quality dan pakai DDR5 ini bakalan bikin harga TUF Gaming jadi nambah tinggi juga. Jadinya membingungkan. Effort pada desain bentuk serta build quality emang perlu dihargai banget, perlu, nggak salah. Tapi kalau begini, posisi TUF Gaming dengan ROG jadi cukup membingungkan dari segi harga.
Kalau kenceng sih kenceng banget performanya, menjanjikan, bagus, tapi beberapa hal ini jadi sedikit membingungkan aja gitu soal posisi TUF Gaming ini. Dan apakah laptop ini jadinya recommended? Ya menurut gua sih kalau nyarinya soal performance sebenarnya tanpa melibatkan harganya, sebenarnya ya rekomen aja, terutama kalau kalian lebih suka desain yang memang benar-benar polos di bagian covernya kayak TUF Gaming gini gitu ya, benar-benar 100% stealth gitu. Bahkan ini jauh lebih kalem daripada ROG Zephyrus G14, M16 gitu kan. Jauh lebih stealth. Tapi kalau misalkan kalian nyari yang layarnya oke, tentu ini bukan pilihan karena untuk SKU-nya yang satu ini dia cuma 62% sRGB. Kalau di ROG kita udah temuin banyak yang 100% DCI-P3 bahkan. Karena selebihnya laptop ini tuh udah mendekati banget sama ROG. Semuanya benar-benar hampir sama ya, terkecuali konfigurasi kayak RAM dikasih single channel, abis itu layarnya yang secara color gamut memang lebih rendah dari ROG. Sekedar itu aja biar posisi harganya masih sedikit di bawah ROG. Gua rasa sih kayak gitu. Jadi ya balik lagi pilihannya ke kalian masing-masing. Kalian apakah bisa berkompromi dengan hal-hal tersebut? Karena sepertinya Asus nih untuk di generasi terbaru ya, baik itu di Intel atau di AMD, itu dia kayaknya pengen menggunakan konfigurasi RAM DDR5 semuanya. Pengen neken ke performance banget gitu ya, daripada neken untuk oke ini karena entry level dikasihnya ya DDR4 gitu. Kayaknya nggak seperti itu cara mainnya Asus saat ini. Bahkan di TUF Gaming pun nggak dikasih DDR4. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.